Bapak Ibu Jemaat, selamat pagi, Shalom. Shalom. Sambil menunggu ibadah ini dimulai, ada dua pujian dalam tata ibadah kita yang perlu kita lihat dan pelajari bersama-sama. Mohon perhatian kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dua Sahabat Lama 126. Dua Sahabat Lama 126. Berikutnya Dua Sahabat Lama 162. Dua Sahabat Lama 162, Karena Sayang. Berdiri
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 28 Juli 2024, pukul 9.00 WIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudari-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian anak remaja Klasis Kota Ambon akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 28 Juli 2024, pukul 13.00 WIB di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran anak SMTPI, jenjang tanggung, dan remaja dalam kebaktian dimaksud. Penerimaan kolekta Minggu 21 Juli 2024, pukul 9.00 WIB sebesar Rp14.449.000. Syukur sebesar Rp2.260.000. Persepuluhan sebesar Rp2.955.000. Dan serana fisik sebesar Rp867. Penerimaan kolekta Minggu 21 Juli 2024, pukul 18.00 WIB sebesar Rp5.927. Syukur sebesar Rp526.000. Persepuluhan sebesar Rp925.000 dan serana fisik sebesar Rp610.000. Kebaktian Minggu 28 Juli 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta D. Tuasilaka. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Shalom. Pembacaan Alkitab dari Filipi pasal 2 ayat 19 sampai pasal 3 ayat 1a. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Grace Lenusa dan Betamel Singers. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian doa sahabat lama nomor 112 bait 1 dan 4. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian doa sahabat lama nomor 187. Jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 28 Juli 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
kasih Kristus, Shalom. Mari kita tabiskan ibadah kita di pagi ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Nats membimbing kita dari Filipi 3 ayat 1a. Dua Sahabat Lama nomor 220 bait pertama dan kedua. Umat yang mengaku dosa.
Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Kekasih Tuhan bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari pihak Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. 2 Sahabat Lama 126 bait pertama dan kedua. Sama satu
Jemaat disilakan berdiri untuk menerima petunjuk hidup baru. Jemaat, karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Dua sahabat lama yang sama, bait 162, bait pertama dan keempat. Pemberitaan di minggu ini bersumber dari Filipi pasal 2 ayat 19 sampai pasal 3 ayat 1a. Jemaat, sebelum kita membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa, dan doa ini akan dinyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 56. Pembacaan ini akan kita baca secara berbalasan. Filipi pasal 2 ayat 19 hingga pada pasal 3 ayat 1a begini bunyinya. Timotius dan Epafroditus, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ilhammu.
sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat yang beta kasihi dalam Kristus Tuhan, membangun tim kerja yang solid harus menjadi salah satu ciri kita bergereja. Pelayanan gereja membutuhkan kerja kolaboratif, tapi juga membutuhkan kerjasama dan kerja bersama-sama. Pelayanan gereja tidak bisa bergerak, dan dia juga tidak bisa bertumbuh hanya dengan kerja tunggal atau single factor. Dimanapun kita bekerja, kita membangun abdi dan pelayanan, kerja bersama itu juga menentukan kualitas buah pekerjaan. Jemaat, dalam firman ini kita diperkenalkan melalui tema LPJ GPM, mencoba memfokuskan tema pemberitaan, yaitu melayani sebagai kawan sekerja Allah, dengan nats bacaan yang baru saja kita bacakan. Dan kalau kita menyimak tema ini sebentar, maka ada dua makna di situ yang mau beta underline atau mau beta garis bawahi. Yang pertama, tema ini menyatakan bahwa melayani membutuhkan partnership, membutuhkan bermitra, dan supaya pelayanan gereja itu sehat, kira-kira model pelayanan seperti apa dan relasi seperti apa yang perlu kita hidupkan. Rasul Paulus memberikan satu istilah, dan menurut beta itu adalah kata kunci daripada tema, yaitu kawan dan sahabat. Yang kedua, tema ini mengatakan bahwa kalau kita bermitra dengan kolega kita, dengan rekan sekerja kita atau rekan sepelayanan kita, maka cerminan kita berpartner itu harus menggambarkan kemitraan kita dengan Allah. Jadi kalau kita bermitra atau berpartner intim dengan Allah secara baik, itu akan menentukan bagaimana kita membangun kemitraan juga dengan orang lain.
hari ini kita akan menelaah bagaimana teks ini berbicara tentang membangun relasi sebagai kawan sekerja Allah. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 3 ayat 1a menurut beta merupakan satu bentuk korespondensi atau surat penghiburan Paulus untuk membangun tapi juga menghibur jemaat Filipi ketika dia berada di penjara. Dia merasa bahwa ada jemaat yang dia bentuk dan misinya itu perlu diteruskan kendati dia tidak ada di situ. Dan karena itu dia memberikan surat korespondensi ini sebagai pesan-pesan advokatif untuk membantu, membimbing dan merawat pertumbuhan iman daripada jemaat yang dia bentuk, yaitu di Filipi. Teks ini memamerkan tentang pola kerja dari pelayanan Paulus, bahwa ternyata ketika dia membangun ministry atau pelayanan, dia punya pola kerja tersendiri. Dan pola kerja yang dia perkenalkan dan pertontonkan kepada kita adalah pola kerja tim. Dan kalau kita menelaah dari teks ini, ada beberapa pesan teologi sebenarnya yang mau dia sampaikan seputar tema tadi, yaitu melayani sebagai kawan sekerja Allah. Pesan yang pertama yaitu dia bilang bahwa peralihan peran atau suksesi peran itu merupakan bagian dari kita bermitra. Tersurat di ayat 19 sampai ayatnya yang ke-24. Dikatakan bahwa pelayanan yang sehat membutuhkan suatu proses regenerasi, proses pergantian. Ketika di penjara, Timotius ditawarkan oleh Paulus sebagai penggantinya. Mengapa? Karena ketika Paulus tidak ada bersama-sama dengan jemaat, dia merasa perlu ada pengganti. Dan pengganti itu dia menggantikan fungsi daripada Paulus tersebut. Fungsi untuk menguatkan tapi juga menghibur jemaat ini. Dan menariknya Bapak Ibu, proses pergantian ini ternyata itu merupakan satu praktek yang lumrah dan biasa juga dilakukan di zaman Yunani Romawi. Misalnya kita dengar ada cerita narasi tokoh Yunani namanya Alcestis. Dia punya seorang istri dan istrinya itu sekarat. Tapi supaya dia bisa menikmati relasi dengan istrinya, maka dia membangun patung pengganti daripada istrinya, karena dia berpikir bahwa nanti pada suatu kali kelak istrinya yang sekarat ini meninggal, maka ada patung itu yang dia lihat sebagai representasi dari kehadiran istrinya. Tubuh fisiknya sudah tidak ada, tetapi patung itu dianggap sebagai patung pengganti yang memberikan hiburan bahwa dia tetap dekat dengan istrinya. Pola ini diadopsi oleh Rasul Paulus, yaitu bahwa Timotius direkomendasikan oleh Paulus sebagai pengganti, dan ternyata pengganti ini bukan pengganti yang sembarangan atau yang asal-asalan. Pengganti ini adalah pengganti yang terpilih tapi juga terpercaya. Paulus mempercayai dia dan karena itu Paulus merekomendasikan dia sebagai penggantinya. Apa standarnya yang dipakai oleh Paulus? Yang pertama, dia melihat pada diri Timotius. Menurut bahasa Paulus dalam surat ini, Timotius adalah cerminan dari diri Paulus itu sendiri, karena mereka berdua sama dan sebangun dalam kaitan dengan visi maupun juga dengan pemikiran-pemikiran pelayanan yang mereka bangun. Timotius memiliki jiwa dan pemikiran yang sama dengan Paulus. Dalam bahasa dia bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan dia dan sebanding dengan dia kecuali Timotius. Apa yang membuat dia begitu percaya kepada Timotius? Bahasa Paulus bahwa kinerja dan pelayanan Paulus itu ternyata perlu diteruskan. Dan orang yang meneruskannya harus memiliki sekali lagi visi dan kesepahaman yang sama dengan Paulus.
karena dia bertanggung jawab melanjutkan kinerja Paulus. Tanggung jawab untuk apa? Untuk membangun dan menumbuhkan, bukan tanggung jawab yang bisa menghancurkan tatanan pelayanan yang telah dia rintis dalam sejarah dan kinerja pelayanannya. Yang kedua, Timotius adalah orang yang teruji tulus dalam memperhatikan jemaat. Ketulusan hatinya menjadi karakter penentu bahwa dia adalah seorang pengganti yang benar. Paulus tidak menilai dia dari segala embel-embel secara lahiriah, tapi Paulus melihat bahwa Timotius adalah orang yang benar-benar tulus. Mengapa? Karena fokus Timotius bukan pada dirinya, tetapi pada jemaat yang dilayani. Banyak orang melayani, tapi orang memperhitungkan asas benefit dan asas manfaat untuk dirinya dan keluarganya. Tapi orang lupa bahwa ketika dia melakukan tugas pelayanan, fokus utama bukan lagi dirinya, tapi fokus utamanya adalah pada jemaat yang dia layani. Standar yang ketiga yang dimiliki oleh Timotius, dan karena itu Paulus merekomendasikan dia adalah ternyata Timotius adalah anak rohani daripada Paulus. Dalam istilah Yunani dipakai dengan istilah teknon. Paulus telah berhasil mengasistensi, membimbing dan mementoring Timotius, anak rohaninya, dan karena itu dia bilang sekarang status Timotius bukan lagi sebagai anak rohaninya, levelnya harus diangkat sederajat dengan Timotius, yakni menjadi kawan sekerja dari Paulus. Anak rohani sekarang menjadi teman sekerja Paulus. Dalam bahasa sederhana beta mau bilang begini Bapak Ibu, sebelum Timotius membimbing dan mengajar, ternyata dia perlu dibentuk dan didisiplinkan terlebih dahulu. Dia perlu diajar dan dibimbing oleh Paulus sebagai mentornya, supaya Timotius tidak mengecewakan Paulus, tapi juga tidak mengecewakan jemaat yang dia pimpin. Timotius melahirkan jiwa dan perhatian tulus Paulus kepada jemaat. Walaupun Paulus absensia atau tidak hadir bersama-sama dengan jemaat Filipi, tetapi kehadirannya dicerminkan di dalam dan melalui diri Timotius. Sosok yang kedua Bapak Ibu diperkenalkan dalam narasi ini yaitu Epafroditus. Pesan yang kedua ditampilkan teks ini yaitu bahwa kalau orang bermitra dan mau menjadi teman sekerja, maka bermitra itu harus bertumbuh dari sikap penghargaan, penerimaan dan menghormati satu dengan yang lain. Di ayat 25 sampai ayat 32. Orang kedua, tokoh kedua yang diperkenalkan Paulus sebagai teman sekerjanya yaitu Epafroditus. Siapa dia? Bapak Ibu, Epafroditus adalah seorang utusan Kristen non-Yahudi yang pada saat itu mengunjungi Paulus di penjara sebagai utusan daripada gereja Filipi atau jemaat Filipi. Paulus meminta kepada jemaat Filipi, jadi setelah Epafroditus mengunjungi dia, maka sekarang Paulus bilang begini, aku mengembalikan Epafroditus utusanmu ini kembali kepadamu. Ada hubungan mutualis, simbiosis di situ. Setelah Paulus dilayani, teruji dengan baik, maka Paulus semakin yakin bahwa orang ini bisa dikembalikan lagi kepada jemaat itu untuk memperkuat pelayanan yang bukan hanya dirintis oleh Paulus, diteruskan oleh Timotius, tapi juga diperteguh lewat kehadiran daripada Epafroditus. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus meminta satu hal kepada jemaat di Filipi, yaitu supaya Epafroditus itu dihargai. Dia perlu diterima. Bahkan dikatakan bahwa Epafroditus perlu diberikan rasa respek dan penghormatan yang tertinggi. Bahwa walaupun dia berasal dari orang Filipi, orang biasa-biasa saja, tapi sekarang dia perlu dihargai dan dihormati. Mengapa dia perlu dihargai dan dihormati? Bukan karena dia pintar, bukan karena dia hebat, bukan karena dia memiliki segala kelengkapan secara materialisme. Dia dihargai
karena kualitas dan reputasi moralnya. Paulus mengatakan bahwa Epafroditus teruji karena dia adalah orang yang setia, orang yang memiliki daya resiliensi atau daya juang yang tinggi. Bahkan satu hal yang menjadi ciri bahwa dia boleh diangkat sebagai kawan sekerja Allah adalah Epafroditus berkorban. Dia mempertaruhkan hidup, bahkan dia hampir kehilangan nyawanya dalam perjalanan mengunjungi dan memberikan bantuan kepada Paulus di penjara. Bapak Ibu, bagaimana perjalanan Epafroditus, dan karena itu Paulus sangat menghormati dan menghargai dia. Dia tahu bahwa Epafroditus melalui sebuah perjalanan darat, dan pada saat dia melakukan perjalanan menuju ke penjara, pada waktu itu kondisi iklim sangat ekstrim buruk dalam setahun. Dia harus menyeberangi apa yang disebut dengan Via Egnatis, dan pada saat itu ada salju yang mungkin turun dari bulan Januari hingga bulan Maret. Dan itu risikonya tinggi kalau orang melewati perjalanan menuju ke situ. Risiko bahwa orang itu terpapar dan sakit bisa saja terjadi. Itu terjadi dengan Epafroditus. Paulus begitu menghargai pengorbanan Epafroditus, dan karena itu dia menyebut Epafroditus dengan 3 gelar dalam teks ini. Dia menyebutkannya sebagai saudara, menyebutkannya sebagai teman sekerja, dan yang ketiga dia menyebutkannya sebagai teman seperjuangan. Paulus menganggap Epafroditus seperti layaknya teman rasa saudara. Bapak Ibu, kadang-kadang ketong kerja, dalam dunia kerja, satu hal yang mesti kita bangun dalam dunia kerja adalah bangun iklim persaudaraan dan iklim kekeluargaan, di mana relasi yang kita bangun bukan lagi relasi hierarkis, indoktrin perintah dari bawahan, dari atasan kepada bawahan, dan kita begitu berjarak. Tapi Rasul Paulus mengatakan begini, Epafroditus dia tidak lagi anggap sebagai anggota jemaat yang dia bimbing dengan baik, tapi dia bilang bahwa dia sudah menjadi seperti layaknya saudara. Dia adalah teman sekerja saya, dia adalah teman seperjuangan saya. Relasi kerja dan iklim kerja yang kita bangun dimanapun kita ada, mesti kita meningkatkan kualitas dan levelnya menjadi merubah dari relasi birokrasi menjadi relasi persaudaraan. Jemaat, Paulus sekali lagi meminta jemaat menerima, menghargai, dan menghormati Epafroditus. Paulus memberikan nilai edukasi bahwa pelayanan yang bermitra itu membutuhkan sikap menerima satu dengan yang lain, sikap menghargai satu dengan yang lain, dan yang paling terakhir menurut dia adalah sikap penghormatan atas kinerja, tapi juga atas pengorbanan orang lain. Bapak Ibu, kadang-kadang katong sing apresiatif terhadap orang punya kerja. Katong menilai bahwa sekecil apapun orang punya pekerjaan dan pengorbanan, ternyata itu perlu diberikan apresiasi dan perlu diberikan penghargaan, bahkan juga penghormatan. Katong kadang-kadang cuma lihat orang yang selalu tampil di depan stage, berdiri di depan banyak orang, dan semua orang menghargai orang-orang yang kerja di depan layar. Tapi orang lupa ada orang-orang yang kerja di belakang layar. Orang-orang seperti itu justru membutuhkan atensi yang jauh lebih besar dan luar biasa. Paulus memberikan penghargaan itu kepada Epafroditus, yang mungkin manusia tidak menganggap dan tidak meliriknya, tapi Paulus menaikkan levelnya karena kualitas moral yang dia miliki. Yang ketiga, Bapak Ibu, dari teks ini mengatakan begini, bahwa kalau kita bermitra dengan meletakkan dasar regenerasi atau kaderisasi pelayanan yang baik, lalu yang kedua kita membangun kemitraan itu dalam prinsip penerimaan, penghargaan, dan penghormatan, dia akan bermuara pada satu hal, yakni sukacita akan ditumbuhkan di situ.
Sukacita itu terlahir kalau kita menganggap satu dengan yang lain itu setara, sama, sederajat. Kita memperlakukan orang lain manusiawi seperti kita menghargai dan memperlakukan diri kita sendiri. Kalau orang lain tidak kita berikan harga yang tinggi, itu berarti kita juga tidak memberikan penghargaan yang sama untuk diri kita. Rasul Paulus bilang begini, kalau iklim pelayanan yang sehat itu akan menghasilkan satu muara yang baik. Pelayanan itu akan tumbuh sukacita. Orang-orang yang hidup dalam pelayanan dan dunia kerja kita akan juga mendapatkan imbas, dan energi sukacita itu menular dan terbangun. Bapak Ibu, itu kira-kira kilasan atau review firman yang bisa kita bilang. Tapi apa pesannya bagi kita di saat ini? Yang pertama, beta mau bilang begini, bahwa katong semua bekerja dan melayani di mana saja, bukan hanya dalam ruang-ruang kerja pelayanan gereja, tapi kita juga punya diizinkan oleh Tuhan bekerja dalam dunia birokrasi atau dunia sosial dimanapun Tuhan mengutus kita ada di situ. Tapi hari ini Rasul Paulus memberikan edukasi kepada kita, memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa pelayanan dan pekerjaan apapun yang kita bangun dimanapun dengan siapapun kita berasi, kita harus membangunnya dengan spirit bermitra dan berpartner. Bermitra dan berpartner harus dibangun dengan kesediaan kita membangun pola regenerasi. Bapak Ibu, seorang pemimpin yang berhasil bukanlah seorang pemimpin yang berkuasa dan mengklaim kekuasaan itu selama-lamanya. Tapi seorang pemimpin yang berhasil adalah seorang pemimpin yang mampu mempersiapkan orang lain menjadi penggantinya. Kalau kita cinta kekuasaan, kemudian kita memproteksi kekuasaan itu dan kita klaim menjadi milik kita, kita menjadi orang-orang yang post power syndrome, dan kita menjadi orang-orang yang tidak ikhlas berdamai bahwa hukum alam ini berputar, bahwa setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Karena itu, kalau regenerasi itu terbangun, kita mau bilang bahwa regenerasi itu terbangun, dia menentukan masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Siapa yang akan kita tentukan menjadi pengganti kita itu akan menentukan sejarah pelayanan kita atau sejarah kinerja yang akan kita bangun ke masa depan. Dan karena itu orang yang akan kita siapkan menjadi pengganti kita harus juga memiliki standar-standar yang kualifikasinya kita percaya. Dia tidak bermasalah dengan trust issue. Paulus membelajarkan kita tentang itu, harus benar-benar selektif. Kalau kita mau mengukir sejarah pelayanan yang cerah, maka persiapkanlah pengganti yang baik. Tapi kalau kita mau mengukir sejarah yang buruk dan suram, maka bolehlah kita menyiapkan pengganti yang abal-abal saja dalam bahasa beta. Pengganti yang menghidupkan dan menumbuhkan apa yang sudah kita rawat dengan baik, dan sekali lagi bukan menghancurkan. Kepentingan pelayanan menjadi sentral dan bukan kepentingan berkuasa dan bagaimana memanipulasi kekuasaan itu. Yang kedua, Bapak Ibu, pesan ini mau bilang bahwa rekan sepelayanan itu perlu dibangun dengan kesediaan kita menerima, menghargai dan menghormati orang lain. Sekali lagi, dalam melayani, marilah kita hidupkan rasa seperti saudara. Paulus tidak mengenal Epafroditus, mungkin kenal hanya dalam pelayanan. Kita juga akan diperluas horizon relasi kita. Orang-orang yang tidak pernah kita jumpai tetapi Tuhan utus berjumpa dengan kita. Tapi hari ini Rasul Paulus bilang, perjumpaan kita dengan siapapun dimanapun kita berada, berikanlah nilai terhadap perjumpaan itu. Karena kesan yang baik, impresi yang baik yang kita tinggalkan, itu akan membuat orang merasa dirinya berharga dan orang lain juga berharga dari perjumpaan dengan kita.
Kita GPM akan memasuki momen pergantian majelis jemaat, dan di sini semua jemaat sementara panitia pemilihan majelis jemaat sementara bekerja untuk menggantikan siapa yang akan bekerja bagi jemaat masing-masing untuk 5 tahun ke depan. Pesan firman Tuhan hari ini, regenerasi itu perlu berlaku, tapi orang-orang seperti apakah? Kalau di firman Tuhan pertama di minggu yang pertama sampai keempat ini dia mengajak, pilihlah orang-orang yang qualified, yang punya reputasi moral, reputasi keluarga, reputasi sosial, harkat martabatnya teruji, supaya harkat martabat pelayanan itu juga dimuliakan. Selamat melayani, selamat bermitra di mana dan kapan saja, dengan siapa saja, secara sejajar dan saling menghargai. Amin. Dua Sahabat Lama nomor 176 bait pertama dan kedua kita tidurkan. Terus ke lumbung Tuhan yang
kita akan meresponi pemberitaan firman Tuhan dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Beta silakan jemaat berdiri. Bersama-sama semua umat percaya pada segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui pengakuan iman rasuli kita dengan satu hati, satu suara kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan alam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Beta persilahkan solois dari USI atau Ibu, kita yang tahu, Grace Lenusa. Silakan. Selamat hari Minggu, Jemaat Shalom. Satu lagu pujian akan beta nyanyikan. Kiranya lagu pujian ini dapat memberikan kekuatan dan berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk membuatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku.
undang KG untuk pujiannya. Jemaat, kita akan memberi persembahan syukur. Kita siapkan dua sahabat lama nomor 165 dan nomor 181 bait pertama dan seterusnya. Jemaat, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Selamat yang
Jemaat, mari kita berdoa secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Silakan memuji Tuhan Beta Male Singers dengan kidung pujiannya. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Kami dari Beta Male Singers akan membawakan satu pujian yang berjudul The Greatest Gift, yang artinya itu berkat yang terbaik. Lagu ini menceritakan tentang bagaimana kita sebagai orang yang percaya bisa tetap saling mengasihi satu dengan yang lain dan tetap berbagi kasih pada satu dengan yang lain, karena kita harus tahu bahwa dalam keadaan apapun kita harus tetap berbagi dan saling mengasihi, karena Allah itu adalah kasih. Tuhan Yesus memberkati. Outside the stars are shining bright, and even though it's done a little older, we can light a fire, stay inside. Together take a moment.
kasih untuk pujiannya. Jemaat, mari kita masuk dalam syafaat kudus kita. Kita berdoa bagi Tuhan. Kami mengintimkan relasi dengan Tuhan yang menjadi Bapa dan Ibu rohani bagi hidup kami. Mensyukuri cara Tuhan memelihara kami dengan kebaikan dan berkat yang tidak berkesudahan. Sekaligus bentuk pengakuan kami betapa kami berdosa, tetapi kedosaan kami dipulihkan oleh Tuhan dengan janji pengampunan yang diberikan kepada kami setiap saat. Izinkanlah kami bersyafaat kepadamu, membawa pergumulan pribadi dan keluarga kami masing-masing. Biarlah kekuatan berkat penuh tercurah atas kami untuk apa yang kami kerjakan dengan kurasan pikiran dan tenaga, bahkan keringat Tuhan mengubah itu menjadi aliran berkat yang tidak berkesudahan. Memberkati karir dan promosi jabatan kami, memberkati anak-anak kami yang menekuni pendidikan supaya masa kini dan masa depan mereka dicerahkan oleh Tuhan. Memberkati orang-orang yang berkontribusi untuk membimbing dan mendidik bahkan membesarkan anak-anak kami, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, dalam pendidikan formal maupun informal. Kekuatan kasih karunia Tuhan menjadikan mereka generasi yang tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Diberkatilah kami orang-orang muda. Jadikanlah masa muda kami masa muda yang produktif di dalam Tuhan. Kami memakainya untuk memuliakan Tuhan dengan karunia dan talenta yang kami miliki. Diberkatilah kami sebagai orang tua, supaya kami berkenan tidak berhenti untuk meneladankan sikap dan nilai-nilai kebenaran, keadilan, bahkan kasih setia itu kepada anak-anak kami. Bagi kami sebagai orang tua yang lanjut usia, keubanan itu adalah tanda kehormatan. Jadikanlah kami tiang penyangga yang kuat bagi generasi-generasi kami. Berikanlah kerukunan dan damai sejahtera dalam keluarga kami, karena Engkau menjanjikan di mana ada persaudaraan yang rukun, maka Engkau memerintahkan berkat-berkat kehidupan atas kami. Berikanlah kepada kami kesediaan hati untuk menghidupkan iklim kerja yang sehat antara satu dengan yang lain, dimanapun Tuhan mengizinkan kami berelasi dan membangun hubungan dengan semua orang dalam tempat dan ruang yang berbeda. Sikap menghargai, menghormati, menerima, bahkan kami bersedia untuk saling menopang satu dengan yang lain dalam kekuatan kasih Kristus yang menjadi perekat relasi kami. Kami berdoa bagi umat Tuhan yang bergumul dengan sakit mereka, biarlah kuasa kasih Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Bagi mereka yang menanggung beban hidup yang berat, di penjara, yang terluka, yang cacat, janda, duda, yatim, piatu, mereka yang bergumul dengan beban-beban hidup sosial mereka, kasih karunia Tuhan memulihkan dan mengangkat harkat dan martabat mereka. Bagi mereka yang dibuli, yang dipersalahkan, yang dimanipulasi, berikanlah kebebasan dan pemulihan sejati kepada mereka. Kami berdoa bagi pelayanan gerejamu secara khusus di Klasis Kota Ambon dengan semua jemaat yang mewadahinya, pimpinan klasis, pimpinan jemaat, semua anggota jemaat dan keluarga-keluarga, biarlah kami membangun sebuah relasi pelayanan sebagai rekan sekerja Allah, di mana relasi yang kami bangun dalam pelayanan kami mencerminkan relasi yang intim yang kami bangun dengan Tuhan. Kami berdoakan semua program-program yang dibangun di Klasis, program operasional jangka pendek maupun jangka panjang diberkati oleh Tuhan. Pimpinan sinode juga diberkati. Berdoalah kami bagi pemerintah, berkatilah mereka dalam tugas aparatur pelaksana pemerintahan, supaya kehadiran mereka bermanfaat
bagi kemaslahatan orang banyak. Kami mendoakan dunia ini seanterunya, supaya Tuhan mengizinkan dunia ini dalam tatanan dan relasi yang terbangun, dalam kesemestaan yang kami bangun adalah relasi yang benar-benar dipenuhi dengan kasih karunia Allah yang besar, supaya dunia ini menjadi tempat yang aman dan damai bagi kami sebagai penghuninya. Kami mendoakan ibadah yang kami gelar di pagi ini, semua orang yang berpartisipasi secara aktif dan pasif, majelis bertugas maupun solois G bersama juga dengan male singers, diberkatilah mereka, kantoria, pengirim musik, kolektan tuagama, tim multimedia, dan umat yang saat ini menikmati persekutuan kudus dengan Tuhan. Kami berdoa biarlah ibadah kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Kami punya pergumulan dan doa masing-masing. Jawablah itu sesuai dengan kehendak bebasmu. Hanya dalam nama Yesus kami bersyafaat kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga, dan izinkanlah kami mengakhiri syafaat kudus ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Pada hari ini makanan kami mengampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita masuk pada pengutusan dan janji penyertaan. Jemaat silakan berdiri. Jemaat, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaan dan pemberkatan yang berasal dari pihak Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Sudah selesai, jemaat silakan duduk untuk doa syukur.
Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita bisa beramah-tamah, berjabat tangan satu dengan yang lain. Shalom.